Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal geografi P3K beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1. Pola pemukiman di perdesaan umumnya menyesuaikan dengan keadaan alam. Ini dikarenakan oleh A. Perkembangan ekonomi, B. Perkembangan adat istiadat daerah, C. Keterbatasan teknologi, D. Perkembangan sosial kebudayaan, E. Jumlah penduduk yang sedikit. Jawabannya C. Keterbatasan teknologi. Kita lihat pembahasannya di sini Bapak Ibu. Pola pemukiman desa 1. Memusat atau clustering rural settlement atau dikenal dengan cenderung berkelompok di mana sejumlah keluarga tinggal berdekatan satu sama lain dengan area di sekitarnya berupa lahan pertanian. 2. Memanjang linear rural settlement atau berbentuk memanjang mengikuti suatu kenampakan seperti sungai, rel kereta, atau jalan raya. 3. Mengelilingi atau circular rural settlement. Pemukiman dibangun mengikuti garis lingkaran dari pusat daerah terbuka. E. Menyebar atau dispersed rural settlement. Pola pemukiman tersebar tidak merata di berbagai titik dan biasanya berada di wilayah seperti pegunungan, karst, dan perbukitan. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk jawaban dan pembahasan nomor 1 ini. Kita masuk soal nomor 2. Tol laut merupakan inovasi baru yang dibangun untuk memudahkan para pengguna laut dalam berbagai aktivitas. Pembangunannya tentu berada di area laut. Tol ini merupakan konsep yang diusung guna mendukung proses pengangkutan logistik. Pengangkutan logistik. Dengan begitu, segala proses distribusi barang akan semakin mudah dan dapat lebih merata ke daerah-daerah terpencil. Hal ini bermanfaat kecuali ya Bapak Ibu, A. Harga barang-barang di daerah terpencil dan pulau-pulau lain di Indonesia akan cenderung turun karena trayek laut yang semakin mudah. B. Memperkuat jati diri bangsa sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. C. Pendistribusian barang menjadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. D. Penyediaan jalur laut ini memberi kesempatan untuk dimanfaatkan. Misalnya, untuk perdagangan yang biasanya dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas lain di wilayah laut yang bisa dimanfaatkan. E. Membuat pertumbuhan terpusat di Jawa dan kota-kota besar di Indonesia. Jadi kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu?
Jawabannya membuat pertumbuhan terpusat di Jawa dan kota-kota besar di Indonesia. Jadi ini kecuali ya tadi, kecuali dari manfaatnya, manfaat tol laut. Kita masuk soal nomor 3, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan komponen utama pembelajaran efektif yaitu A. Konstruktivisme, bertanya, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, permodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. B. Konstruktivisme atau konstruktivis, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar learning community, umpan balik atau feedback, penilaian sebenarnya atau authentic assessment, dan refleksi. Kita lihat C, stimulus, identifikasi masalah, penghimpunan data oleh data, pembuktian generalisasi. D, stimulus, identifikasi masalah, penghimpunan data, mengkomunikasikan, generalisasi, dan refleksi oleh data. E, memulai dengan sebuah pertanyaan, membuat perencanaan, design a plan for the project, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi proses pengerjaan proyek, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, melakukan evaluasi. Nah, kira-kira jawaban untuk nomor 3 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Kita lihat ya Bapak Ibu. Konstruktivisme. Bertanya, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, permodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Jadi pembelajaran efektif dengan kontekstual yaitu A. Kita masuk soal nomor 4, kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata, cara ataupun metode-metode prinsip-prinsip, teori-teori dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Misalnya, peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ini merupakan tingkatan A. Comparison, B. Application, C. Analyze, D. Synthesis, E. Knowledge. Kita lihat jawaban yang benarnya yaitu B. Application. Jadi kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dan tata cara ini merupakan tingkatan dari aplikasi. Cara pengaplikasiannya.
Kita masuk soal nomor 5. Penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial atau remedial teaching, menemukan kasus-kasus dan lain-lain. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Ini adalah jenis penilaian. A. Penilaian sumatif. B. Placement. C. Penilaian diagnostik. D. Penilaian formatif. Dan E. Penilaian keterampilan. Kita lihat ya jawaban untuk nomor 5 ini kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C. Penilaian diagnostik. Kita lihat pembahasannya ya. Penilaian diagnostik dilakukan terhadap hasil penganalisian tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses belajar. Penilaian diagnostik bertujuan untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau program pelajaran. Secara keseluruhan, penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial atau remedial teaching, menemukan kasus-kasus dan lain sebagainya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk jawaban nomor 5. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.